Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Raffi Kurnia Pangestu, mahasiswa Teknik Informatika Esa Unggul Internasional Kampus Gading Serpong. Nah, sekarang saya juga sedang menjalani sebuah magang di perusahaan teknologi edukasi bernama Skillful. Nah, kali ini saya bertujuan untuk melakukan user research dan juga usability testing terhadap responden. Di sini sudah ada Saudara Tegar. Terima kasih sudah datang di meeting kali ini. Oke, sebelum kita ke topik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya melakukan user research dan usability testing. Jadi yang pertama, user research itu dilakukan untuk mengumpulkan data-data mengenai kebutuhan apa yang sedang saya lakukan. Di sini kasusnya adalah saya membuat solusi desain UI UX untuk sebuah produk dari Bank Jago. Nah, Bank Jago ini juga bekerja sama dengan Skillful untuk program magang ini. Gitu. Jadi di dalamnya saya membuat solusi desain, juga saya ingin mencari kebutuhan pengguna mengenai produk asuransi. Oke, baik, saya akan presentasikan kalau gitu. Nah, di sini. Skillful Virtual Internship Project with Challenge Partner Bank Jago. Di sini sebenarnya kita bekerja sama, maksudnya dikerjakan oleh 3 orang dalam satu tim. Saya sendiri, Raffi Kurnia Pangestu, Afnita Fitri, dan Muhammad Sofyan Alfaza. Nah, saya di sini berkesempatan untuk bisa melakukan user research dan juga usability testing terhadap solusi desain yang sudah dibuat. Sebelumnya kita mau tahu dulu data dari responden. Bisa disebutkan nama, usia, pekerjaan, atau background, dan di mana domisili tempat sekarang. Silakan. Oke. Nama saya Tegar Budi Aguta, usianya 21 tahun. Terus sekarang kerjanya sebagai mahasiswa, domisili saat ini di Tangerang, Kota Tangerang. Oke, Saudara Tegar ya. Jadi saya mau ngajuin beberapa pertanyaan nih mengenai sebuah produk asuransi. Ini nanti jadi nggak ada jawaban salah atau benar, jadi sesuai yang Tegar tahu aja tentang asuransi itu sendiri, juga nggak dibatasin jawabannya, mau serinci-rincinya juga bisa gitu, kalau misalkan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang Tegar tahu nih tentang asuransi secara garis besar? Setahu saya asuransi itu suatu perjanjian antara dua pihak, di mana yang satunya kayak membayar kontribusi atau iuran gitu, terus pihak lain itu memberikan jaminan terhadap kontribusi tersebut. Oh gitu ya. Jadi secara garis besar kayak perjanjian 2 orang untuk bisa dapatkan jaminan ya. Yeah. Oke. Kira-kira hal-hal apa aja tuh yang bisa jadi jaminan menurut Tegar? Sejauh ini sih yang saya tahu dan yang saya gunakan di kehidupan sehari-hari, kesehatan sih biasanya. Kesehatan ya. Iya. Oke, Atau kesehatan. pendidikan gitu. Pendidikan kesehatan, oke. Tapi Tegar sendiri pernah nggak sih kayak menjadi ahli waris atau pernah membeli sebuah produk asuransi? Untuk membeli sih nggak pernah kalau yang untuk asuransi swasta, tapi kalau menggunakan paling asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah, BPJS. Oh iya, BPJS ya, yang udah terkenal sih, maksudnya untuk warganya gitu ya, negara Indonesia dari pemerintah. Oke, berarti belum pernah ya untuk yang swasta. Tapi apakah ada niatan untuk bisa membeli produk asuransi untuk Anda sendiri ataupun keluarga terdekat gitu? Mungkin ada sih ketertarikan kayak asuransi pendidikan mungkin. Tapi kalau misal udah berpenghasilan atau nantinya udah berkeluarga sendiri gitu. Oh baik. Menurut Tegar sendiri, penghasilan dari kerja Tegar itu penting nggak sih untuk menentukan berapa premi yang akan dibayarkan untuk sebuah produk asuransi itu sendiri? Premi itu maksudnya kayak tagihan yang harus dibayarkan oleh nasabah ya.
Iya sih penting, jangan sampai pembayaran preminya itu nanti malah menghambat kita buat memenuhi kebutuhan dasar gitu. Oh, baik. Terus menurut Tegar nih ya, sebenarnya untuk memvalidasi dalam membeli asuransi, dokumen-dokumen apa aja sih yang penting menurut Tegar? Baik untuk mendaftar asuransi maupun nanti untuk klaim asuransi itu sendiri. Ini identitas diri kali ya, kayak yang standar KTP, kartu keluarga, terus sama mungkin riwayat eh, kemampuan finansial dari si eh, yang punya asuransi itu kayak NPWP gitu. Oh, oke. Jadi identitas diri, kemudian kayak riwayat penghasilan juga ya. Hmm. Oke. Menurut Tegar sendiri ini kan masih pelajar ya. Tapi apakah, ya, maksudnya Tegar, seberapa penting sih menurut Tegar ini produk asuransi atau pengetahuan mengenai asuransi sejak dini? Penting sih karena kan kayak dengan adanya asuransi itu bisa meringankan biaya di berbagai bidang kehidupan gitu, kayak contohnya tadi BPJS itu kan sangat berguna banget misal buat eh, keperluan-keperluan terkait kesehatan gitu. Oke. Penting ya untuk apalagi nanti kita merencanakan hal-hal yang tidak terduga dan semacamnya. Mungkin penting untuk siapapun tahu gitu ya apa itu asuransi sebenarnya. Kemudian misalkan Tegar nih, Andai sudah mapan, terus juga sudah berencana untuk membeli suatu produk asuransi, tapi belum memutuskan untuk membeli. Kira-kira apa sih yang menjadi pandangan untuk Tegar tuh terhambat gitu dalam memutuskan untuk membeli produk asuransi gitu? Jadi pandangan lain yang menghambat Tegar untuk kayaknya, jangan dulu deh beli asuransi. Kira-kira apa itu? Apakah asuransinya kurang dipercaya atau bagaimana misalnya? Kurang yakin dengan prosedurnya yang ribet? Iya sih, mungkin karena banyak prosedur yang terlalu panjang gitu, paperwork yang numpuk-numpuk, jadi bikin alur daftarnya bingung gitu. Oke. Lagi kan kayak sebagai apa sih, eh, baru proses beranjak dewasa gitu, kayak masih belum familiar banget nih sama proses daftar mendaftar eh, asuransi gitu. Oke, baik. Jadi perlu ditingkatkan seperti kayak exposure dari pengetahuan asuransi itu sendiri ya, Mm-mm. agar lebih yakin. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih yang kelima. Menurut Tegar, seberapa besar sih pengaruh teknologi digital dalam membantu Tegar mendapatkan pengetahuan mengenai asuransi tersebut? Pengaruhnya besar sih mungkin ya. Kayak melalui misal jadi lebih mudah buat mendapatkan informasi. Terus juga kalau misal dari aplikasi itu bisa dikasih tutorialnya dulu gitu loh, alurnya gimana buat misal daftar asuransi. Jadi nggak perlu kayak kan informasi itu kan kayak kececer nih. Misal buat cara daftar, terus buat cara bayar, buat cara ngeklaim kan eh, kalau misal nggak ada aplikasinya kececer. Nah dengan adanya misal teknologi digital dibikin satu wadah yang apa all encompassing, maksudnya bisa mencakup keseluruhan informasi yang dibutuhkan tersebut, jadi lebih mudah gitu. Baik. Jadi penting ya menurut Tegar ya, apalagi untuk Ya. menjadikan informasi itu ada di suatu platform gitu ya. Baik, oke, pertanyaan sih itu aja. Sekarang kita lanjut. Nih, saya mau mengenalkan. Jadi user research-nya sudah selesai. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Kemudian, jadi sebenarnya saya sudah membuat solusi desain nih tentang aplikasi asuransi itu sendiri. Nah, dari Bank Jago ini menginisiasikan sebuah aplikasi wasiat digital. Nah, dari wasiat digital itu sendiri dinamakan Jago Last Wish. Jadi kita bisa membuat wasiat digital, memilih produk asuransi itu sendiri, dan juga bisa mengklaimnya nanti dengan waktu tertentu, di waktu tertentu. Nah,
Jago ini sebenarnya adalah suatu perusahaan finansial ya untuk mengatur kehidupan kita dengan konsep life centric. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kayak misalkan kita mau jajan atau plan untuk jalan-jalan atau untuk pergi haji dan lain-lain. Nah, Jago ini membagi kantong-kantong gitu loh. Jadi di dalam Jago itu terdapat fitur-fitur seperti kayak kantong terpisah, terus kantong gabungan. Kita bisa kolaborasi juga dengan orang-orang yang pengen kita mau bekerja sama untuk mengumpulkan dana untuk apa gitu, kita bisa kolaborasi. Jadi setiap kantong itu bisa kita pisahkan gitu. Nah, kemudian itu tadi kantong ya. Kemudian Jago Lasus ini adalah fitur yang baru ingin Jago keluarkan gitu. Nah, saya membuat solusi desainnya. Mungkin Jago Lasus itu saya sudah menjelaskan tadi ya, merupakan fitur terbaru Jago untuk membuat wasiat digital. Jadi berbagai macam permintaan tidak dibatasi, asalkan nantinya akan diklasifikasikan dengan produk asuransi mana yang sesuai dengan permintaan tersebut. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Dari Tegar sendiri? Ya udah cukup jelas kok. Ya, cukup ya. Oke, baik. Lanjut, di sini main fitur yang saya dan tim tawarkan ada 3 main fiturnya. Yang pertama buat last wish, kalkulator premi, dan juga last wish saya. Nah, buat last wish ini bertujuan untuk kita membuat wasiat digital, menentukan ahli warisnya, juga menentukan produk asuransi sesuai jenis permintaan pengguna. Gitu. Kemudian kalkulator premi. Ada kalkulator premi terpisah di luar untuk sekedar mengecek premi pada asuransi tertentu itu berapa sih gitu, untuk mendapatkan gambaran sebelum benar-benar mau membuat last wish. Kemudian last wish saya ini adalah fitur untuk melihat last wish atau wasiat digital yang sudah kita buat gitu. Bisa melihat progresnya juga. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya meminta Tegar untuk mencoba nih solusi desain yang sudah saya buat berbentuk prototype interaktif. Jadi ada beberapa tugas yang harus Tegar kerjakan dari 1 sampai 7. Nah, bisa dilihat dari masuk ke fitur Jago dan buat last wish-nya, terus pilih asuransi untuk dibeli, menghitung premi, terus upload data diri seperti KTP, tanda tangan, dan lain-lain, kemudian bayar premi, edit last wish, dan claim last wish atau wasiat atau produk asuransi itu sendiri. Kemudian di sini bisa langsung akses prototipe-nya. Saya akan kirim ke link-nya ke Zoom mungkin. Sebentar. Oke, saya stop sharing dulu ya. Oh iya. Oke, sudah diterima link-nya di chat Oh ya. box. Baik. Ya udah. Nah, kalau udah dibuka linknya, Tegar juga boleh sambil share screen ya. Ya, sebentar ya. Enable ininya. Oh iya, belum ya, sorry. Oke. Ini ya? Iya, ini. Nah, pertama, Tegar udah lihat nih tampilannya ini seperti aplikasi gitu Android ya, ataupun iOS, tapi yang kami buat itu versi iOS sebenarnya sih ini dengan spesifikasi iPhone X. Bisa di hover kursornya ke sebelah kiri atas halaman, paling kiri. Oh ini. Lagi di ujung tab. Ini. Di ujung dekat refresh button dari aplikasi browsernya. Nah, Oh. itu kan ada logo Figma itu. Di sebelah logo Figma, Ah, nah itu ada satu lagi. Nah, yang situ. Klik open sidebar. sidebar. Oke. Nah, di sini ada tas-tas yang bisa Tegar nanti secara berurutan kerjakan gitu ya. Nah, kita ada di tas pertama dulu nih. Sekarang ketika melihat tampilan utama dari aplikasi Jago, pastinya nanti home-nya akan seperti ini, Tegar. Nah, saya dan tim itu memiliki ide untuk meletakkan fitur Jago Lasus itu di bagian shortcut, di bagian laman shortcut. Jadi ada di sana gitu.
Jadi pas Tegar ngeliat ini tuh gimana sih? Ekspektasinya apa sebenarnya sebelumnya gitu? Kalau misalkan melihat aplikasi Jago dan untuk LastWish sebenarnya harusnya ada di mana sih? Apa bagaimana pendapatnya? Ya, kalau misalnya emang ini mau apa fitur baru yang mau diusung gitu, bener sih diletakin di shortcut beranda gini jadi bisa langsung kelihatan gitu, nggak tersembunyi di mana-mana. Jadi kayaknya ini udah ideal deh. Oke, udah ideal ya. Ada yang kurang nggak atau cukup dari segi desain terus juga ukuran maybe atau warna gitu? Udah sih menurut saya udah Oke. sesuai. Oke, sekarang bisa langsung klik Jago LastWish-nya untuk masuk ke fitur Jago LastWish. Nah, di Ini sini ada tour LastWish-nya sendiri ya. Bisa diakses. ini maksudnya gimana ya? Oh, di sini bingung ya Tegar ya. Oke, Oh, oke. oke udah. Alright, ini jadi untuk pengenalan LastWish-nya ada kendala nggak atau bingung gitu? Gimana seharusnya akses itu? eh Sejauh ini sih belum sih. Belum ya? Apakah kayak membingungkan tampilannya atau nggak familiar dengan aplikasi-aplikasi lain gitu? Sejauh ini sih belum membingungkan sih soalnya apa tombol-tombolnya juga kayak nggak banyak dan nggak ngebingungin gitu. Direct Oke, aja. Nah, baik. Tadi untuk penjelasan yang tadi agak bingung, itu sebenarnya digeser ya, digeser ke kanan. Seperti di swipe kiri. Nah, mungkin bisa langsung buat LastWish ya, karena tugas pertanyaannya masih buat LastWish. Nah, di sini setelah Tegar mau akses apa aja. ini pilih dari dua pilihan ini ya, James sama Alice. Nah, jadi untuk buat LastWish ini ada history atau auto save dari misal kita melakukan buat LastWish sebelumnya, kita bisa auto save tuh. Nah, nanti akan muncul di sini auto Oh, ini save-nya. buat baru nih. Nah, jadi buat baru ya. Belum. Oh, Nah, ini buat gimana? data data diri ahli waris. Oh, Oke. Jadi kalau untuk kliknya bisa klik di mana aja. Kalau ada muncul biru-biru berarti itu tandanya yang bisa diklik. Tidak. ini klik. Ah, Oke, udah nyampe sini dulu ya Tegar. Nah, tas pertama udah selesai ya untuk buat LastWish sampai sebelum pilih asuransi. Nah, tas kedua ini Tegar bisa klik sekarang tas yang kedua di sebelah oh kiri. ini. Ya. Tapi sebelum akses tas 2, saya mau tahu dulu feedback dari Tegar gimana sejauh ini sampai ke fitur yang sebelumnya tulis pesan wasiat. Ada komentar gitu mengenai alurnya tadi, apakah membingungkan atau kurang bagus dari sisi desain? Hmm, Um, udah sih. Oke, udah ya. Udah. Udah jelas. Oke, baik, sekarang berarti Tegar bisa tulis wasiat dan juga pilih asuransi untuk dibeli. Oke, ini udah. Terus tinggal pilih. Ya itu, jadi kalau ada biru-biru tandanya di halaman itu yang bisa diklik. Gitu. Kalau selain itu Oh, bisa menjadi ancang-ancang gitu ya. Bisa diklik di ini mana bebas ya. aja. Ya, Oke. Um, oh ini. Oh. Hmm, oke, stop sampai sini. Nah, untuk pilih asuransi untuk dibeli sudah tercapai ya, tas 2.
Gimana menurut Tegar ide desainnya sebelum kita lanjut? Udah bagus sih di Apakah informasinya memenuhi gitu, kayak misalkan prudensial, terus kita pilih asuransinya ada yang konvensional syariah, kenapa sih harus ada itu dua-duanya gitu pilihan dari asuransinya? iya udah pasti. Terus juga Oke, nih dari detail produknya juga udah menjelaskan. baik. Untuk Tegar sendiri, mengapa sih kayak pentingnya ada pemisahan antara asuransi konvensional dan syariah? Mungkin di halaman sebelumnya. Oh, mungkin karena asuransi syariah kan preminya biasanya tuh lebih rendah ya. Hmm, Heeh. Oke, Terus baik. juga mungkin ya, Oke, oke, bisa lanjut. Klik lanjut. Kemudian nanti, nah di sini task ketiga yaitu menghitung premi. Silakan. eh, ya udah. Oke, di tampilan ini menurut Tegar ada informasi yang kurang atau terlalu berlebihan atau bagaimana menurut Tegar? Ya sih ada kalkulasinya juga, sudah ada perkiraan masa pembayaran preminya ya sampai kapannya gitu. Oke. Ada hal-hal yang kurang nggak? Kayak misalkan, oh kita kan cuma bisa nentuinnya doang, tanggal mulainya. Apakah harus ada kayak reminder gitu per tanggal mulainya atau bagaimana menurut Tegar? Oh iya sih harus ada remindernya. Sama kayak iya harus ada reminder. Sama ada ini ada biaya potongannya gitu nggak sih per bulannya gitu. Oh, lebih kayak, Kayaknya mhm. udah termasuk dalam perhitungan di sini. Oke, jadi ada biaya potong ya per bulannya. Misalkan ada pencapaian-pencapaian terhadap komitmen kita membayar premi misalnya gitu ya. Mm-mm. Oke, mungkin bisa langsung bayar. Oke. Oke, sampai sini itu tadi pilih asuransi. Nah, nanti dia akan balik lagi ke formulir. Nah, asuransi terhubungnya sudah otomatis tampil seperti itu ya. Nah, kita bisa lanjut lagi untuk upload KTP dan tanda tangan. Bisa klik tas 4-nya di sebelah kiri. Sebelah Sempat kiri yang sidebar. Ya, ini. oke. Nah, di sana. Itu untuk upload KTP seperti itu. Ini bisa lanjut lagi. Nah, itu. Nah, di sini KTP tadi sekarang tanda tangan. Seperti itu tampilannya. Apakah ada yang kurang Hmm. atau bagaimana untuk validasi? Oh ini nanti kayak eh, manual draw by hand gitu ya di HP. Iya, tanda tangan digital. Oh, Apakah ada pendapat gitu? Apakah memang jadi digital saja kayak atau harus tetap oh, manual? tapi ini kayak ada pilihan thickness dari iniannya nggak sih? Soalnya kayak kadang tuh kesulitan tanda tangan online tuh kayak suka apa ya? Kayak thicknessnya kegedean atau kurang responsif gitu. Mungkin kayak Oh ada iya. pilihan buat scan atau gimana? Oh oke. Untuk tanda tangan juga ada pilihannya ya, dan juga bisa mengatur thickness atau ketebalan dari tintanya tersebut ya. Heeh. Oh baik baik. Oke, saya catat terlebih dahulu. Oke baik, bisa langsung selesai. Nah, website digital telah dibuat. Ekspektasinya Tegar gimana kalau sudah Lashwish atau wasit itu sudah dibuat tuh gimana sih? Apa yang Tegar bakal lakuin gitu setelah buat Lashwish? Bakal apa gitu? Lashwish sudah dibuat nih sama Tegar, terus kira-kira apa sih Tegar mau ngapain lagi gitu? Hmm. Ya itu sih mungkin
prosedur buat ngeklaim nantinya gimana, itu terus Oke. nanti pembayarannya gimana, terus tadi kayak potongan per bulannya gimana, terus ada kondisi-kondisi khusus gak di mana tuh kita bisa ngeklaim asuransi itu, ya waktu-waktunya tuh kapan gitu. Oke, lebih spesifik tentang gimana nanti prosedur klaim ya, dan data-data dan juga ketentuannya gitu ya. Oke, tapi sebelum klaim sebenarnya kita tuh ada ini dulu, fitur bisa di-scroll dari tas 4 ini yang di sebelah kiri, di sidebar tas 4, sorry, yang di oke, bisa di-scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Di sini dari yang di Dari HP yang ini. sidebar-nya. Itu kok nggak ada ya? Oh ada ya. Oh, ada ya. Bayar Oke. premi. Nah, sekarang kita bayar premi. Kan tadi udah dibuat ya, terus kita pengen bayar premi. Tapi sebelum bayar premi, kira-kira Tegar bakal menuju kemana sih untuk nyari bayar premi? Kalau dari maksudnya dari aplikasinya gitu ya? Iya, setelah buat premi. Balik ke beranda sih, balik ke home gitu biasanya. Adakah keinginan Tegar untuk melihat dulu lasis yang dibuat atau langsung bayar premi dulu nih, menurut Tegar, kalau mau bayar preminya? Iya sih, mastiin dulu gitu, kayak benar atau enggak. Oke, berarti bisa langsung klik last wish saya, Tegar, itu tercantum wasiat yang sudah dibuatnya. Ada yang berlangsung, ada yang selesai, dan ada juga yang batal. Bisa diakses. Oh iya. Oke, di sini kondisinya adalah progres pertama ya. Dia membayar premi. Di sini ada tentuannya, bisa di-scroll dari gimana? Terserah Tegar scroll lagi bagaimana. Misalnya itu untuk history bayar preminya ya. Terus yang di atasnya itu sebenarnya bisa di-scroll juga, tapi kursornya harus agak lebih atas mungkin ya. Nah, karena itu ada informasi target pendapatan hingga ahli warisnya. Kemudian kalau belum terpenuhi 100%, belum bisa pindahkan uang dan juga klaim. Menurut Tegar gimana nih kalau untuk desain detailnya sendiri? Ini buat yang bawah ini kayak dikasih ini apa, arrow gitu yang cari pengeluaran ini. Kan kayak ini kan nyatu gitu ya. Terus kayak kan suka nggak tahu nih. Oh Gitu iya kan. ya. Nah, Arrow jadi ya. kayak ada di yang search bar cari pengeluarannya gitu. Oke. Oke, arrow. Ada lagi kah? Tegar, mungkin. Misalkan dari Uh, logikanya, misalkan kalau belum penuh emang nggak bisa pindahkan uang dan nggak bisa klaim, hanya bayar premi saja gitu yang aktif tombolnya. iya sih mungkin. Okay. Itu sih, atau mungkin kayak saya kurang ini sih yang pas awal-awal nih pas nge-scroll kan, kalau di bagian bawah yang keluar yang cari pengeluaran, terus kalau misal mau nge-scroll yang main ininya, page-nya yang soal informasi last wish harus nge-scrollnya di bagian yang ungu gitu. Jadi kayak mungkin atau enggak ditaruh di bawah gitu yang cari pengeluarannya, biar kayak takutnya kayak Bingung bingung gitu gitu ya. nanti orang, ini kok nge-scroll tapi nggak keluar yang informasi last wish-nya. Oh oke, jadi ada saran ya, atau bisa mungkin disatuin aja, jadi dalam scroll tuh nanti itu ada letaknya di sekalian di bawah gitu ya. Iya. Oke. Oke, baik, itu udah selesai ya, Tegar, untuk lihat detailnya. Bisa kembali, Tegar. Mungkin sebelum kembali tadi klik lagi, sorry, maaf. Klik lagi yang itu. Tadi kan tas sekarang itu tas 5 itu untuk bayar premi. Nah, Tegar coba bayar premi. Ini bener. Oh, di kuliah anak mungkin. Di klik kuliah anak. Oh, oke.
bagaimana Tegar pas bayar premi itu? Ada feedback nggak untuk fitur bayar premi sendiri? Oh iya, mungkin ini sih apa ininya ini kan warnanya sama gitu ya, nggak ada kayak pembatasnya gitu dari jago kuliah anak kayak bikin namanya bordernya gitu. Oh, border ya, untuk Iya pemisah ya. biar kayak iya biar kelihatan jadi kayak pilihan gitu. Kalau ngeliat kayak gini kan kayak cuma jadi info gitu doang. Oke, oke. Border. Baik Tegar, untuk bayar premi sudah selesai. Nah, jadi ada dua penawaran gitu sih sebenarnya. Bayar premi bisa dari home atau bayar premi bisa dari detail wasit digital yang udah kita buat kayak tadi. Kemudian tas 6 bisa diklik. Kita lanjut. Tas 6 ya. Apakah? Oke. 6 itu untuk edit last wish. Untuk edit last wish, kan ini tampilannya mengenai informasi last wish atau deposit digital yang dibuat ya. Kira-kira Tegar bakal mencet yang mana sih untuk kayak cari pengaturan untuk edit last wish gitu? Mungkin ini yang informasi last wish ya. Informasi last wish ya. Oh, Oke. edit last wish. Ya, untuk edit last wish-nya sendiri. Perlu nggak ada edit last wish atau bagaimana menurut Tegar? Perlu sih ya mungkin. Mungkin buat apa target tanggal klaimnya kah atau besaran uang targetnya juga gitu. Oke, baik. Lebih ke tanggal dan target ya untuk klaim dan lain-lain. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk edit last wish itu kita ada di titik 3 yang ada di sebelah kanan atas. Jadi kita bisa scroll ke atas. Nah, itu ada tombol titik 3. Nah, di sana ada edit last wish sebenarnya. Nah, disitulah Tegar akan ngedit last wish-nya sendiri. Nah, di sana tadi Tegar berpendapat ya kayak mungkin edit last wish-nya bisa nama ahli warisnya atau maksudnya tanggal pembayaran premi dan juga klaimnya gitu ya. Berarti kurang di situ ya Tegar ya. Dari informasi yang ditampilkan ini. Oke, baik. Coba bisa ditegar edit last wish-nya mungkin dari yang fitur tadi barusan. Edit last wish ya bisa diklik dari tulisannya. Oke, terus edit last wish. Biasanya Tegar pergi kemana nih kalau kita mau edit? Ini kan masih kekunci ya tampilannya. Klik yang pensil ini sih biasanya. Oh, oke. Bisa dicoba sama Tegar. Udah. Udah oke. Itu kan ada yang kekunci ya datanya. Apakah bagaimana menurut Tegar seharusnya? Apakah edit last wish nggak bisa kita ubah ke ahli waris lain, atau hanya telepon saja yang bisa diubah? Selain tadi tanggalnya juga ya sudah saya catat. Mungkin ahli warisnya bisa diubah sih. Kenapa tuh menurut Tegar bisa diubah? Mungkin keputusan apa dari pengguna asuransinya mau berubah gitu atau gimana. Tapi mungkin dikasih batas waktu gitu pengubahan ahli warisnya misal beberapa waktu sebelum klaim gitu biar nggak tiba-tiba apa misal seminggu sebelum klaim tiba-tiba diganti ahli warisnya gitu, harus ada kayak durasi penggantiannya bisanya sampai kapan gitu. Oke, jadi tetap bisa tapi tetap dibatasin gitu ya? Iya. Nggak setiap saat juga. Oke. Baik, terima kasih Tegar. Untuk tas ke-6 kita bisa langsung tas ke-7, klik tas ke-7 untuk klaim. Nah, ini yang tas terakhir. Jadi klaim ini hanya bisa dilakukan kalau last wish itu udah dibayar 100%.
maksudnya preminya sudah dibayar 100% terhadap target. Nah, di sana ada fitur-fitur yang bisa diklik sama Tegar untuk klaim. Iya. Oke. Oke, bisa lanjut lagi mungkin sampai selesai klaimnya itu. Bagaimana? Sampai sini? Iya, sudah jelas sih alurnya. Oke, jadi Iya, menurut Tegar juga baik. gimana nih feedback Tegar sampai video call ini? Apakah perlu gitu adanya video call untuk konfirmasi pengambilan asuransi? Oh, video call terhadap yang ininya ya, ahli Ahli warisnya. waris. Iya benar. Video call mungkin rada bikin kaget sih. Kayak mungkin lewat konfirmasi dihubungin lewat WhatsApp gitu, langsung dihubung apa kayak ada ya WhatsApp berupa notifikasi gitu. Oke. Lebih untuk validasi datanya nggak langsung semata-mata video call gitu ya. Oke, siap. Tadi sepanjang alurnya itu sampai berhasil ini gimana menurut Tegar? Buat yang gue sih kurang lebih kayak yang tadi udah disebutin, kayak ini letaknya udah pas banget di home. Soalnya kayak kalau emang fiturnya mau dibuat prominent atau lebih dikenal ya, lebih banyak digunain, diletakinnya di sini. Kalau mungkin kayak yang tadi yang soal lupa deh, yang scroll di, Scroll detail ya, detail iya yang ini flash nih, switch. itu kayak Oke. ini taruh di bawah gitu. Jadi bagian ada dalam satu bagian scroll gitu. Oh, baik Tegar. Udah sih. Oke, secara keseluruhan ya, nggak cuma dalam satu tas aja. Ada lagi nggak feedback untuk aplikasi asuransi ini seharusnya bagaimana atau pendapat Tegar secara bebas gitu? Udah sih, selain itu udah penggunaannya juga simpel gitu, terus aplikasinya juga kayak clean terus simple ya. Oke, baik Tegar, terima kasih untuk feedback-feedbacknya. Nah, yang terakhir untuk penilaian nih Tegar. Jadi kita butuh penilaian dari Tegar sendiri menurut single is question. Jadi dari 1 sampai 10 menurut Tegar berapa nih dapatnya solusi desain yang sudah tim kita buat? 8 sih mungkin. 8 beserta alasannya mungkin? Udah bagus secara keseluruhan, cuma tadi yang ada beberapa fitur yang eh, pas scrolling itu sih yang menurut saya yang rada bikin bingung gitu. Tapi overall udah bagus gitu sih. Oke. Oke, gitu aja sih Tegar. Terima kasih untuk penilaiannya juga dan feedbacknya. Bisa stop sharing mungkin. Oke, terima kasih untuk Saudara Tegar udah mau berpartisipasi nih dalam user research kita dan juga usability testing. Saya berterima kasih banyak karena sudah Tegar menyempatkan waktunya juga, pasti lagi sibuk juga ya kan di weekday ini. Nah, itulah user research dan usability testing yang sudah saya lakukan untuk solusi desain aplikasi Bank Jago pada fitur Jago Lashwish. Semoga bisa membuat kita lebih baik lagi dalam melakukan iterasinya gitu loh. Jadi setelah ini kita akan melakukan iterasi terhadap solusi desain yang sudah kita buat dan kita paparkan kepada responden gitu. Terima kasih banyak Tegar sekali lagi atas waktunya. Saya tutup meeting kali ini.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih. Terima kasih juga pemaparannya, sangat sangat insightful. Baik, saya tutup ya. Saya izin tegar. Terima kasih. Iya, terima kasih.